미션 let's go 저 건물을 찾으러 Pengertian puisi. Pengertian puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang dikenal sejak dahulu kala dan diartikan sebagai ragam karya sastra dengan unsur mitika desi, asosiasi, majas, imaji, dan rima irama. Jenis-jenis puisi. Selanjutnya ada jenis-jenis puisi. Jenis puisi terbagi menjadi dua, yaitu ada puisi berdasarkan contohnya dan puisi berdasarkan isinya. Jenis puisi berdasarkan contohnya terbagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan juga puisi baru atau modern. Puisi lama adalah jenis puisi yang diciptakan oleh nenek moyang pencipta. Contoh dari puisi lama yaitu ada syair, pantun, rundang, sloka, kalibur, karmina, dan lain sebagainya. Ciri-ciri dari puisi lama yang pertama, tidak tertuliskan nama penyair atau nama penulis. Selanjutnya, puisi lama ini dikembangkan dari generasi ke generasi dalam bentuk sastra lisan. Dan yang terakhir, puisi lama terikat oleh peraturan dalam penulisan puisi seperti rima, irama, saja, jumlah kata, bait, garis, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada puisi baru atau puisi modern. Puisi baru atau puisi modern ini diciptakan karena seiring dengan perkembangan zaman, sastra memiliki selera yang berbeda dari masyarakat. Bentuklah puisi baru atau puisi modern. Puisi baru atau puisi modern itu lebih bersifat bebas dan dinamis, tidak terikat oleh peraturan dalam penulisan puisi. Ciri-ciri dari puisi baru adalah yang pertama adalah nama pengarang pada puisi dicantumkan. Kemudian tidak terikat dan bersifat dinamis, tidak terikat dalam peraturan dalam penulisan puisi. Dan umumnya puisi baru atau modern ini menceritakan tentang kehidupan dalam masyarakat. Dan melanjut pada jenis puisi yang kedua, yaitu jenis puisi berdasarkan isinya. Jenis puisi berdasarkan isinya terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu puisi naratif. Puisi naratif adalah puisi yang berisi tentang kisah atau cerita yang dipadatkan atau diperlukan dalam sebuah kata-kata seperti puisi. Kemudian, yang makna tertentu. Puisi naratif terbagi lagi menjadi 2, yaitu ada puisi balada dan juga puisi romansa. Puisi balada adalah puisi yang menceritakan tentang penguasa para penguasa ini yang dapat memberikan nilai-nilai kehidupan. Kemudian puisi romansa adalah puisi yang lebih menekankan pada kalimat-kalimat cinta yang bersifat romantis. Jenis puisi yang kedua yaitu jenis puisi deskriptif. Puisi deskriptif adalah puisi yang menceritakan tentang keadaan, kejadian, peristiwa yang dianggap unik bagi penyair yang nantinya disajikan dalam puisi. Yang ketiga ada puisi filosofi. Puisi filosofi adalah puisi yang memuat pertanyaan seputar filosofi dan juga eksistensi manusia dalam kehidupannya yang bersifat abstrak. Kemudian yang terakhir ada puisi lirik. Puisi lirik adalah puisi yang merangkum mengenai emosi, perasaan, dan lain sebagainya, bagaimana tentang isi hati para penulis dalam penulisan puisi. Puisi lirik ini juga dapat diambil dari lirik lagu yang biasanya bisa dibuat dalam Struktur puisi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur puisi. Struktur puisi terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada struktur fisik dan kedua itu ada struktur batin. Struktur fisik terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada diksi. Diksi adalah penulisan pada puisi. Yang kedua itu ada rima. Rima adalah perbedaan antara nada dan bunyi. Yang ketiga itu ada tipografi. Tipografi adalah wujud estetika pada bentuk perwajahan dalam puisi. Yang keempat itu ada imaji. Imaji adalah kata atau rangkaian yang disusun oleh penyair untuk mengetahui tujuannya. Yang kelima itu ada kata konkret. Kata konkret adalah
cara penyair untuk mengungkapkan sesuatu secara lebih detail. Yang keenam itu ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penyair untuk menyusun kalimat agar si pembacanya lebih menarik untuk membaca karyanya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur batin. Struktur batin itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu tema. Tema adalah gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair. Yang kedua itu ada rasa. Rasa adalah ungkapan atau ekspresi yang dikemukakan oleh penyair. Yang ketiga itu adalah nada. Nada adalah bentuk atau sikap penyair terhadap pembacanya. Yang keempat, ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penyair terhadap penikmat karyanya. Gaya bahasa puisi. Selanjutnya ada gaya bahasa. Yang pertama ada majas perbandingan, yaitu majas yang dibuatkan untuk membandingkan dua hal yang berbeda. Jenis majas perbandingan yang pertama itu ada metafora, personifikasi, asosiasi, hiperbola, dan alegori. Selanjutnya ada majas sindiran, majas yang dibuat untuk menyindir dan juga meningkatkan kesan si pembaca. Jenisnya ada ironi, sarkasme, dan juga sinisme. Yang ketiga ada majas penegasan, yaitu gaya bahasa yang dibuat dengan kata-kata kiasan. Jenis-jenisnya itu ada klimaks, anti klimaks, repetisi. Yang keempat ada majas pertentangan, yaitu majas yang menggambarkan dua hal yang bertentangan atau tak selaras. Yaitu jenis-jenisnya ada litover, ada paradok, ada antithesis, dan oksimoron. Ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi dijabarkan menjadi 5. Yang pertama, berisikan ungkapan pikiran dalam bentuk keindahan bahasa. Yang kedua, perasaan dan pengalaman penyair yang bersifat imajinatif. Yang ketiga, menggunakan bahasa konotatif. Yang keempat, terdapat pemadatan segala unsur daya bahasa. Dan yang terakhir, menggunakan diksi yang tepat dengan memperhatikan irama atau bunyi. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트럭으로 물을 찾으러